Das berinteraksi rekan Dakta pukul 19 lewat 23 waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda dalam program Dialog Informasi Dakta Pak. Kami masih temani dalam program Dakta Sore hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rekan Dakta hingga menjelang pukul 20 kita akan masuk dalam segmen bincang reporter ya. Bincang apa Bang Ardi? Catatan akhir bulan. Oh, catatan akhir bulan. Baik, catatan akhir bulan bersama duo reporter. Jadi saya agak grogi karena di depan saya rekan Dakta ini sudah hadir Bang Ardi Mahardika. Jadi Bang Ardi nggak pulang ini dari tadi siaran siang jam 1. Iya, jadi demi membantu Bang Jenudin untuk bikin rekaman, kemudian juga untuk bikin program ini ya, spesial ini merupakan program dari kita, Ardi Mahardika dan juga Jenudin Rizka. Membuat program mengenai terkait dengan Bekasi nih Bang ya. Apa saja yang terjadi di wilayah Bekasi Kota dan Kabupaten. Kita akan bahas dalam program catatan akhir bulan bersama dengan dua reporter. Kita juga live YouTube. Oh, baik. Ini sudah mulai nih ya? Sudah mulai ya. Baik. Jadi nanti bisa Anda dengarkan ataupun juga ikuti melalui siaran Radio Dakta 107 FM dan juga live YouTube Radio Dakta ya, kanal YouTube Radio Dakta. Baik, tadi ada siapa Bang yang foto-foto kita itu Bang? Operator paling ganteng. Baik, dan rekan Dakta, kita akan membahas terkait dinamika ataupun perkembangan pemberitaan yang belakangan sepekan terjadi Bang Ardi ya. Baik, kalau kita mulai untuk perbincangan kita yang pertama ini terkait dugaan temuan gitu Bang Ardi ya. Terkait barang atau benda yang bersejarah yang ditemukan di Teluk Pucung, Bekasi Utara yang disebut bahwa benda tersebut merupakan agak mirip dengan apa namanya itu? Mesin. Iya. Nah, Bang Ardi melihat itu bagaimana itu, Bang? Ya kalau berdasarkan sejarah Bekasi, karena memang Bekasi kan merupakan wilayah yang dulu itu kota perjuangan ya, karena memang di situ pangkal perjuangan dari zamannya Kiai Haji Nur Ali, kemudian juga ada beberapa tentunya bangunan-bangunan bersejarah dan juga benda-benda bersejarah seperti yang ditemukan kemarin Bang untuk penggilingan tebu. Berdasarkan informasi dari sejarawan Bang Ali Anwar juga merupakan itu sebetulnya perlu memang diteliti lagi Bang Jaludin, karena memang perlu pendalaman secara forensik apakah memang benda-benda itu ya, benda-benda yang ditemukan itu benar-benar benda-benda bersejarah ataupun benda-benda yang biasa saja. Itu perlu ditelusuri lebih lanjut. Tapi kalau misalnya dari segi bentuk benda itu kayaknya memang benda yang untuk menggiling tebu, karena berdasarkan temuan informasinya bahwasanya di daerah utara Bekasi seperti daerah Tambun Utara, kemudian juga di Babelan itu ternyata dulu katanya banyak perkebunan tebu Bang. Baik. Dan ini juga dari pemberitaan yang beredar gitu Bang Ardi ya. Benda tersebut karena atau merupakan peninggalan gula dari era Kesultanan Banten abad ke-17. Berarti cukup jauh ya kalau Banten dengan kita kan lokasinya cukup jauh Bang Ardi ya. Ya karena kan dulu informasinya kan bahwasanya invasi Banten ya, Kesultanan Banten kan juga masuk ke wilayah Bekasi Bang, informasinya seperti itu. Tapi yang jadi persoalannya adalah benda-benda cagar budaya yang ditemukan itu seharusnya memang diteliti lebih lanjut. Tetapi pemerintah Kota Bekasi itu rencananya ataupun juga saya kurang tahu ya, apakah memang sudah memindahkan atau tidak, itu yang juga disesalkan oleh sudah dipindahkan Bang. Sudah. Ya? Memang ya agak menyesalkan juga Bang Ali Anwar itu ya. Karena seharusnya temuan dugaan benda bersejarah tersebut harusnya didiamkan di lokasi, kemudian baru panggil tim ahli cagar budaya untuk meninjau ke lokasi, baru pemindahan pun tidak asal-asalan begitu, ada pertimbangan mungkin kajian dari teman-teman cagar budaya Kota Bekasi. Takut rusak kali Bang ya? Iya betul atau Bang. Gimana itu? Ya takut rusak juga karena kan enggak serta-merta kita menemukan benda terus harus kita pindahkan bisa ke tempat lain gitu ya, tanpa adanya penelitian lebih lanjut di lokasi awal penemuan itu Bang. Baik, mudah-mudahan ini juga penemuan benda bersejarah yang ditemukan kemarin di Teluk Pucung ini juga membuka wawasan baru ya mengenai sebetulnya
Bekasi itu zaman dulu seperti apa gitu ya. Bekasi yang saat ini menjadi sebuah kota metropolitan penyangga wilayah Jakarta ternyata memang memiliki nilai-nilai historis ataupun juga budaya ataupun juga sejarah yang memang ini cukup luar biasa sekali Bang Janudin. Iya, dan juga kalau mungkin flashback kita ingat ke belakang saat pembangunan stasiun Bekasi itu kan ada ditemukan relief ya, betul. bangunan bentuk batu bata yang menyerupai gorong-gorong begitu, dan diameternya saya lupa berapa panjangnya, itu juga sebenarnya juga nilai sejarah juga bagi kota Bekasi sebagai kota patriot begitu ya. Tapi memang karena pertimbangan proyek strategis nasional ya. Iya, double track itu jadi ya tidak bisa diangkat, tapi replikanya rencananya waktu itu juga akan disiapkan di salah satu sudut lah stasiun Bekasi. Tapi kalau saya ke stasiun Bekasi kelihatannya belum ada itu. Jadi bagaimana rencana pemerintah khususnya di Sparbud untuk ya melestarikan temuan-temuan sejarah tersebut agar juga masyarakat Bekasi lebih melek khususnya kaum milenial gitu, bahwa Bekasi ternyata meskipun sebagai kota perdagangan dan jasa masih ada loh ditemukan benda-benda dugaan bersejarah begitu ya, seperti yang tadi misalnya di stasiun Bekasi dan juga yang terakhir ini di Terpucung Bekasi Utara. Ini juga jadi catatan juga sih Bang, sebetulnya kalau misalnya Bekasi punya museum aja ya, di Bekasi ya, Kabupaten Bekasi kan punya ada gedung bersejarah ya, Gedung Juang dijadikan sebagai tempat museum. Bekasi semestinya memang perlu adanya museum yang menampilkan benda-benda bersejarah. Orang-orang ya anak-anak SD, orang-orang di Bekasi kan perlu ngelihat juga nih sejarahnya Bekasi dari awal seperti apa. Kemudian juga anak-anak SD kalau misalnya mau belajar bangunan bersejarah, kemudian juga belajar mengenai sejarah-sejarah yang ada di Bekasi kan perlu ada prototipe ataupun juga tempat-tempat yang memang mengakomodir mereka gitu kan. Berarti kalau di Gedung Juang Tambun lebih banyak tempat sediakan ruang untuk foto-foto bersejarah atau apa sih Bang? Sebetulnya saya juga belum masuk ke dalam Gedung Juang, aja. Tapi secara literasi yang saya baca itu, jadi memang di situ ada kayak misalnya tempat benda-benda yang memang ditaruh di sana, seperti di tempat Tarumajaya tuh Buni Bakti, ya beberapa benda-bendanya juga ditaruh di sana gitu ya kabarnya. Terus juga ada pengetahuan mulai dari sejarah Bekasi sejak masa prasejarah, kemudian juga sebelum kemerdekaan, kemudian juga setelah kemerdekaan gitu, informasinya ada di sana. Cuman memang selepas itu kan yang inisiasi kan Pak Eka ya, almarhum ya. Selepas itu kayaknya tempatnya juga ini ya kurang terawat gitu ya. Malah sekarang ada yang ditempati kafe di situ Bang. Iya. Jadi ya meskipun tidak merubah estetika bangunan bersejarah itu ya, tapi dengan ada keberadaan itu ya tentu kan masyarakat juga bisa ngopi ataupun juga bisa setidaknya makan-makan di sana. Tapi kan itu gedung bersejarah juga gitu kan. Artinya memang ya perlu dicarikan tempat lain apabila ingin membuka usaha di Gedung Juang gitu. Berarti Posko Damkar sama Labkesda masih ada di situ Bang? Posko Damkar udah nggak ada. Udah nggak ada. Labkesda di belakang Bang. Masih? Iya, tapi masih di belakang. Jadi Gedung Juang sebelahnya itu Labkesda. Sekarang tuh memang udah bagus ya, udah direvitalisasi, itu udah jauh lebih bagus juga. Baik, selain di Gedung Juang Kabupaten Bekasi, Bang Ardi, salah satu benda atau bangunan yang masih kita temukan di Kota Bekasi ini yakni Gedung Papak. Jadi Gedung Papak ini berada di kawasan perkantoran Kota Bekasi. Kalau dulu mungkin pusat pemerintahan Kota Bekasi sebelum pindah ke Ahmad Yani ini Bang. Iya. Nah kalau sekarang Gedung Papak ini berada di kawasan perkantoran. Di situ ada Dinas DPMPTSP, ada Dinas Sosial, ada Dinas Bapenda, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ATCS juga di situ Bang. Berarti siapa? Itu off the record lah. Gedung Papak, Bang Ardi, adalah salah satu bangunan ini cagar budaya di Kota Bekasi yang mengandung sejarah perjuangan rakyat Bekasi dari zaman ke zaman. Gedung tersebut kini menjadi saksi biru para pejuang Bekasi. Ini gedung yang kini berwarna putih berada di Jalan Juanda, Margahayu, Bekasi Timur. Sampai saat ini masih berdiri dengan kokoh. Dari bentuknya, gedung ini memiliki keunikan arsitektur yang membuat berbeda dari gedung-gedung lainnya.
Atap dari gedung tersebut tidak menggunakan genteng melainkan dengan semen yang dibuat rata. Karena bentuknya orang-orang menyebutnya dengan papak, dan sampai saat ini gedung tersebut dikenal dengan gedung papak. Gedung ini Bang Ardi ternyata sudah berdiri sejak tahun 1930 Bang. Sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan gedung itu sudah ada dan didirikan oleh warga keturunan Tionghoa ya, bernama Li Guanchin ini. Jadi ya ternyata di perkembangan kota Bekasi ya masih ada loh gedung-gedung atau tempat-tempat bersejarah yang sebenarnya itu juga kaum milenial gitu ya bisa memanfaatkan tersebut. Mungkin memang ya seperti misalnya gedung Juang gitu ya, mungkin harus direvitalisasi sehingga daya tarik masyarakat khususnya kaum milenial juga lebih aktif berkunjung gitu Bang. Iya, jadi memang di tengah perkembangan zaman gedung-gedung di Bekasi punya nilai sejarah juga memang harus dipertahankan Bang. Jadi memang tantangan ke depan itu adalah pembangunan sebetulnya. Banyak pembangunan-pembangunan yang setidaknya tidak ramah terhadap bangunan-bangunan bersejarah. Bang Ali Anwar dulu pernah cerita kalau misalnya ternyata memang bangunan-bangunan bersejarah itu justru banyak yang dihancurkan gitu. Padahal semestinya memang bangunan-bangunan itu bisa dilestarikan sehingga menjadi daya tarik seperti yang Bang Jainuddin bilang tadi. Kalau misalnya itu menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung, melihat, direvitalisasi. Kemudian juga dilihat nih, ini tuh bangunan-bangunan bersejarah. Jadi sebelum Bekasi ada Sumarekon, Bekasi ada Stadion Patriot Cenderambaga, itu masih ada bangunan-bangunan bersejarah seperti Gedung Papak, terus juga ada Gedung Juang di Tambun Selatan. Baik. Dan juga di Bekasi itu kalau kita kenal gitu ya, di Tangerang ada Kota Lama Bang Ardi. Jadi kawasan tersebut memang bangunan-bangunan lama yang bersejarah di Tangerang. Ternyata di Bekasi juga ada, itu kawasan pecinan di proyek. Ya, jadi kalau memang kita, menurut saya gitu ya, kurang terawat karena di sebelahnya juga ada pasar apa tuh Bekasi Junction ya, ada mall lah. Jadi nilai historisnya terkesan hilang begitu. Padahal di sebelahnya kita kenal masih ada toko kue Feni, itu kan toko yang cukup legendaris ya, kue basah di Bekasi sampai ujung situ, sampai kelenteng ya, ada salah satu kelenteng di Jalan Mayor Oking itu yang sebenarnya yang juga harus dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Bekasi sebagai pengembangan destinasi wisata budaya. Jadi Bekasi punya loh tempat-tempat yang memang nilai sejarahnya itu masih ada. Memang sempat saya misalnya ngomong sama Bang Abdul Khair yang juga budayawan Bekasi, meskipun di tengah perkembangan kota yang sudah berubah, sebenarnya bisa direplikakan gitu Bang. Jadi seolah-olah saat ini loh, waktu itu kondisi Jalan Mayor Oking ini sekitar tahun berapa gitu ya. Jadi mengingatkan kita sebenarnya agar Bekasi dulu, seperti ini pembangunannya. Bang Ari pernah nggak dulu makan bakso di proyek bakso apa tuh namanya, Mas Bagus? Aduh, terkenal tuh Bang Ardi. Mungkin rekan Dakta juga pernah merasakan. Saya waktu itu masih Mas Pur, betul. Betul, Mas Bagus itu Mas Pur. Juga ada di situ Bang ya, di Tambun Utara juga ada ya. Ada punya cabangnya? Ada. Oke. Dulu saya masih kecil sama nenek kalau jalan-jalan gitu, belanja ke Pasar Purek, selalu mampir tuh di Mas Pur. Kenapa Mas? Ada Tambulan. Di cabangnya banyak Bang ya. Luar biasa. Jadi ada Mas Pur, bakso yang legendaris. Terus kalau kita mau beli emas ada di toko Paris. Jadi itu ingatan saya yang dulu masih kecil, masih ingat sampai sekarang. Tapi ya memang karena lagi-lagi karena sudah berubah pembangunan kota yang cukup pesat ya, akhirnya tergeser lah tanda kutip nilai sejarah itu Bang. Iya, tapi sebetulnya memang kalau misalnya mau dipertahankan bisa aja Bang. Sebenarnya kalau misalnya pemerintah Kota Bekasi itu, walaupun memang bangunan bersejarah itu milik warga Bang ya. Kalau misalnya pemerintah Kota Bekasi punya goodwill gitu ya, bilang sama warganya, Pak ini jangan dirubah ya bentuknya ya, ini buat kawasan untuk destinasi wisata ataupun juga untuk setidaknya pengembangan budaya. Mereka sih sebetulnya mau-mau aja Bang. Jadi pemerintah Kota Bekasi itu ngasih anggaran ke mereka, ngasih revitalisasi ke rumah mereka, tapi dengan syarat ataupun juga dengan izin kalau misalnya bangunan itu tidak boleh dirubah bentuknya gitu. Baik.
Yang tadi yang terkait kampung pecinan itu Bang Ardi saya lanjutkan ya. Di situ ada komunitas warga keturunan Tionghoa Bang Ardi. Iya. Yang memang sudah ada di Bekasi ya sudah lama begitu ya, karena di sana ada aktivitas perdagangan dan komunitas warga keturunan Tionghoa ini melakukan aktivitas perdagangan di Kali Bekasi. Lambat laun warga Cina menempati kampung yang dikenal sebagai kawasan pecinan Bekasi. Iya. Warga keturunan Cina di Bekasi memang tak sebanyak di Bogor atau Tangerang yang tadi saya sebutkan, tapi mereka masih eksis di beberapa tempat. Salah satunya pusatnya berada di kawasan Pasar Proyek di Jalan Mayor Oking, Bekasi Timur. Di kawasan ini terdapat kelenteng Hok Lai Kiong yang menjadi satu-satunya kelenteng di kota Bekasi yang usianya sudah berusia 350 tahun. Iya. Loh. Ini Bisa juga kalau misalnya Imlek ramai di situ. betul, ada pesta barongsai. Jadi salah satu destinasi wisata juga itu. Dan kelenteng tersebut menjadi saksi biru perkembangan kawasan pecinan di Bekasi ini tuh, Bang Ardi. 350 tahun, Bang. Sebelum Indonesia merdeka justru ya. Sebelum dong. Sebelum ya. Sebelum. Itu luar biasa kalau misalnya dikembangkan ya pemerintah Kota Bekasi, Pak PLT Wali Kota. Kalau misalnya dengerin, mudah-mudahan itu menjadi sebuah gagasan ataupun juga pemikiran untuk pemerintah Kota Bekasi bisa lebih mengembangkan budaya ke depan gitu ya. Bukan hanya budaya-budaya dari Jawa ataupun juga dari Sunda sebetulnya, karena kan memang kita kan Bekasi punya majemuk Bang ya. Warga datang gitu ya dari mana-mana gitu ya untuk membangun Bekasi ya untuk kawasan pecinan juga semestinya juga patut dikenal. Nah, kalau misalnya di Tangerang sendiri Bang Janudin ya punya istri orang Tangerang, itu gimana untuk kawasan-kawasan kota lama, saya pengen tahu itu. Iya, kalau di Tangerang itu kawasan kota lama ya memang kita merasakan itu ya. Saya sebagai orang Bekasi, istri tinggal di Tangerang, waktu main di kawasan kota lama itu memang secara bangunan itu mendukung gitu. Iya. Karena itu memang ya di kawasan pasar lama dari segi infrastrukturnya itu memang lama begitu. Jadi kan kalau kita ini misalnya tadi contohlah di Pecinan proyek ini ya, ada usia kelenteng 350 tahun, tapi pergeseran waktu ya bangunan-bangunan di sekitarnya kayak mall atau mungkin ada ya apalah rumah sakit begitu ya. Menurut saya menghilangkan estetika kawasan kota lamanya kota Bekasi gitu Bang Ardi. Di Tangerang itu benar-benar kita memang masuk ditempatkan itu sebagai kota lama. Betul, gitu ya? jadi spotnya itu memang kita ya benar-benar kota lamanya Tangerang gitu. Meskipun situ setiap malam itu ada banyak kuliner, jadi mobil sekitar radius berapa meter gitu ya terparkir, jadi nggak mengganggu aktivitas pedagang. Kita turun, kita cari hunting mana pilihan kuliner, bisa ada sate ular lah. Jadi situ makan makanan yang ekstrim gitu Bang. Ditemukan tuh di situ tuh kalau yang memang selalu mencari makanan sate ular, sate biawak dan semacamnya di kawasan Pasar Lama. Ya rasa-rasa gampang nemuin kuliner itu Bang. Tapi kan di proyek sendiri kan memang itu jadi kawasan kuliner juga Bang. Kemarin tadi kan juga disebutkan kalau misalnya itu ada Feni, bakso Maspur gitu ya. Ini kan juga bisa dikembangkan. Tapi kan Maspur sekarang udah nggak ada Bang. Diganti sama Mas Bagus. Mas Bagus. Jadi maksudnya dulu yang sebelum pasar apa sekarang Mall Bekasi Junction ya? Karena sudah berubah-ubah Bang namanya. Bekasi Junction lah. Zaman ya nggak bisa dihindari kalau misalnya investor masuk ya tentunya juga bakal merubah daerah tersebut iya. gitu ya. Tapi sayang kan artinya nilai historisnya salah satulah Bekasi begitu ya. Kalau kita misalnya dari arah stasiun Bekasi lewatin jembatan itu kan Bekasi banget Bang Ardi. Iya. Menurut saya situ ada toko elektronik, toko emas, toko furnitur. Jadi setelah terus BRI itu belokan kanan ke Kartini kan sampai situ nilai rasa-rasanya tuh ya kota lamanya Bekasi itu gitu loh. Iya. Ya Mas udah banyak tempat-tempat makan gitu ya. Iya, betul. Ramai banget gitu ya. Ya begitulah perkembangan kota yang terus berkembang. Ya akhirnya ya mungkin tanpa perhatian gitu ya. Akhirnya tergeruslah salah satu sudut bangunan bersejarah. Baik, rekan Dakta, Anda juga bisa memberikan tanggapan ataupun juga bergabung bersama kami begitu ya, melalui telepon di 8816363 ataupun SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107 terkait dengan perbincangan menarik kami
membicarakan mengenai budaya Bekasi nih ya di segmen yang pertama. Tadi juga disebutkan bahwa memang untuk kawasan-kawasan budaya ataupun juga kawasan-kawasan wisata ini di Bekasi bisa menonjolkan dari sisi budaya ataupun juga pengalaman mengenai kejadulan ataupun zaman dulu juga bisa ditawarkan gitu, sehingga masyarakat yang memang sudah lama tinggal di Bekasi ini masih bisa merasakan apa-apa yang memang dulu sempat ia rasakan gitu ya. Waktu zaman muda mungkin misalnya jalan-jalan ke sini ternyata ada seperti tadi kuliner, terus juga ada bangunan-bangunan bersejarah gitu ya. Ini mudah-mudahan jangan sampai hilang begitu ya. Pemerintah Kota Bekasi bisa lebih melestarikan dan juga memperkuat lagi ya kawasan-kawasan budaya yang ada di wilayah Kota Bekasi. Kita jeda sejenak dulu ya Bang Jay ya. Baik. Untuk mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, kami masih dalam program catatan akhir bulan. Bersama dua reporter. Bersama saya Ardi Mahardika dan juga Janudin Iskak. Lupa mulu nih Bang Janudin nih, udah briefing juga tadi. Jadi rekan Dakta ini Bang Ardi nggak pulang loh. Tadi siaran jam 1, selesai jam 4. Ya Bang Agus ya. Jadi nggak pulang ini sampai jam 10 katanya. Nanti belum ngedit video buat YouTube Dakta. Jadi sampingan ngedit YouTube juga Bang? Enggak, ini kan jadi biar YouTube Daktanya banyak viewernya. Amin, amin. Ya. Jadi kita berdayakan lah. Menghasilkan cuan-cuan Bang. Jadi rekan Dakta yang memang nggak tahu nih kalau misalnya dengerin Dakta itu orangnya yang mana gitu ya kan. Melalui YouTube kan bisa ngelihat mukanya Bang Janudin, mukanya saya gitu ya, dan juga penyiar-penyiar lain termasuk juga Mas Bagus Kuncoro, operator Radio Dakta gitu. Sang operator gitu ya. Nih, mau mendekati Idul Adha 1443 Hijriah. Iya. Jadi ini sebuah pukulan juga nih ya buat para pedagang hewan kurban. Betul. Sapi ataupun juga domba ya atau kambing, karena banyak yang terkena penyakit mulut dan kuku. Ini juga luar biasa juga ya. Mereka ini menurun pendapatannya akibat adanya penyakit penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan sapi dan juga domba serta kambing. Ini juga jadi membuat keraguan juga Bang Jay bagi para umat muslim untuk berkurban. Tapi Anda rekan Dakta tidak perlu ragu jika ingin berkurban ya, karena Radio Dakta itu punya yang namanya program Sebar Kurban Nusantara 2022. Masih ada promo di bulan Juni 2022 ini ya. Tinggal sehari lagi nih ya. Ya, tinggal berapa jam lagi nih ya. Jadi sapi dengan berat 200 hingga 250 kg. Promonya sampai kapan, Bang? Sampai Juni. Nanti bulan Juli kayaknya masih ada promo lagi ya. Informasinya kayaknya gitu ya Mas Wawa ya. Mudah-mudahan targa banyak nih. Amin. Biar Mas Bagus bisa jalan-jalan sama keluarganya. Kan udah kemarin. Ya Bang. Jalan-jalan lagi. Ke Danau Tambelang. Nanti kita bahas tuh di episode sebelumnya. Oh iya. Tempat-tempat kawasan wisata yang memang ada di wilayah Bekasi. Jadi lanjut dulu Bang, lanjut tadi. Lanjut lagi ya. Aduh. Jadi untuk sapi seharga 1,7 juta rupiah per orang. Jadi kita bukannya punya sapi ataupun kambing, tapi sapinya sudah ada di wilayah-wilayah yang nantinya menjadi titik penyaluran hewan kurbannya nih Bang. Kalau misalnya sapi itu ada di Lombok dan juga Kupang. Iya. Sementara domba ataupun kambing dengan berat 21 sampai dengan 25 kg harganya 1,6 juta rupiah per ekor. Titik penyalurannya itu ada Lampung ya. Lampung, Bandung, Garut, Purwakarta, Brebes, Tegal, Majalengka, sama Kuningan. Untuk informasi dan juga pemesanan ya, Anda rekan Dakta jika ingin berkurban ya. Karena kan kurban juga suatu kewajiban juga ya Bang ya. Iya betul. Kalau punya uang lebih berkurban gitu ya. Jadi hubungi Radio Dakta di Jalan KH Agus Salim nomor 77 Bekasi. Telepon di 8807426 atau WhatsApp di 081511107107. Anda yang ingin berkurban juga bisa transfer terlebih dahulu ya
ke Bank Syariah Indonesia, kode bank 451 atas nama CV Dakta Promosindo, nomor rekeningnya di 7513633 ya. Jadi bagi Anda rekan Dakta yang ingin berkurban, menunaikan ibadah kurban Anda di musim Idul Adha 1443 Hijriah ini, Anda bisa ikuti program Sebar Kurban Nusantara 2022 bersama dengan Radio Dakta. Baik. Gitu. Jadi kalau yang lain mungkin masih khawatir kesehatan hewan kurbannya ya Bang Arti ya. Insya Allah kalau di Dakta kondisi kesehatan hewan kurban terjamin gitu ya. Nanti juga ada bukti dokumentasi bagi mereka yang sudah ikut berpartisipasi melalui Sebar Kurban Nusantara ini. Jadi aman, Insya Allah. Jadi memang titik-titik lokasinya kan memang sudah ada di lokasi gitu ya. Hewan yang misalnya dari Lampung itu ya motongnya di Lampung gitu, nggak perlu kita beli gitu ya, takut apakah hewan ini kena penyakit PMK atau enggak gitu ya. Jadi tinggal langsung di sana, kita tinggal nyerahin uang transfer ke CV Dakta Promosindo, nanti dipotong ataupun juga disembelih di lokasi tersebut. Baik, memang kalau dampak PMK ini ya bisa di Bekasi Rawalumbu itu Bang, biasanya setiap tahun dia menjual sapi begitu. Iya. Sekarang hanya menjual kambing atau domba karena dia khawatir kalau dia jual sapi nanti kena penyakit PMK, jadi ruginya lebih banyak begitu. Nah kalau kita insya Allah dengan pemilihan hewan kurban khususnya sapi yang lebih selektif, insya Allah ini aman. Rekan Dakta juga lebih tenang begitu, kurban di Dakta melalui Sebar Kurban Nusantara, dan kita salurkan ke mereka yang lebih membutuhkan Bang ya. Betul. Jadi orang tuh nggak perlu lagi repot-repot milih kambing gitu ya. Pokoknya kambingnya sesuai dengan syariah sih Bang ya. Sesuai dengan syariah. Jadi nanti bukti dokumentasi pemotongan hewan kurbannya juga nanti didokumentasikan dan juga dikirim ke para pengkurban yang ikut dalam program Sebar Radio Dakta. Ngomongin soal tadi disebutin bahwa memang pedagang hewan kurban di Kecamatan Rawalumbu Bang ya. Tadi memilih tidak menjual sapi pada Idul Adha tahun ini menyusul merebaknya penyakit mulut dan kuku. Langkah dari Pemkot Bekasi ataupun juga Pemkab Bekasi sendiri bagaimana sebetulnya Bang terkait dengan penyakit PMK ini? Iya, kalau di Bekasi kan mereka juga ada satgasnya Bang Arti. Jadi dari satgas tersebut sudah mengunjungi gerai-gerai atau lokasi-lokasi yang memang menjadi tempat pedagang sapi menjajakan hewan kurban gitu ya. Jadi untuk memastikan dan juga telah diberikan stiker gitu ya, keterangan bahwa hewan kurban tersebut atau sapi, kambing gitu kondisinya aman. Jadi pemerintah upayanya ya memberikan vaksin PMK, sosialisasi dan juga memastikan masyarakat aman membeli hewan kurban. Ya caranya tadi itu ada stiker yang dilabeli lah oleh petugas. Jadi kita yang beli ya merasa aman gitu kan. Ini juga pemerintah Kabupaten Bekasi juga sudah melakukan upaya nih Bang soal penyakit PMK yang memang tengah merebak dan juga menjangkiti hewan-hewan ternak. Pemkab Bekasi juga melakukan vaksinasi PMK untuk 700 hewan ternak. Hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, setidaknya mengupayakan agar hewan-hewan ternak yang ada di Kabupaten Bekasi ini bisa tidak terjangkit virus PMK yang saat ini tengah merebak terhadap hewan ternak ya, seperti halnya hewan sapi dan juga kambing. Apabila ditemukan hewan yang terdeteksi PMK, petugas sudah langsung memisahkannya untuk diberikan perawatan, sedangkan hewan yang sehat diberikan kalung berupa label. Sama juga kayak Kota Bekasi yang menyatakan bahwa hewan itu sehat dan telah lulus pemeriksaan kesehatan. Baik. Mau lanjut Bang? Lanjutlah. Iya, karena waktu Bang Ardi, ini kan sudah menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi kita cukupkan Bang Ardi itu bincang catatan akhir bulan. Jadi catatan akhir bulan ini setiap bulan atau setiap pekan ya Bang ya? Karena namanya jangan catatan akhir bulan dong. Catatan akhir pekan gitu ya. Tapi udah ada catatan akhir bulan Adian Nusaini. Okay. Makanya tadi bilang, wah itu punya gua tuh masih bagus tuh dalam akhir bulan, ya udah nggak apa-apa pakai aja. Oh sebenarnya namanya ini catatan akhir bulan yang lagi happening gitu ya. Mudah-mudahan catatan akhir bulannya tidak musuh juga. Oh gitu. Berarti seminggu sekali atau rencana sebulan sekali? Insya Allah seminggu sekali ya, kalau misalnya
Bekasi ramai, terus juga kitanya Sehat ya. sehat gitu ya, dan diberikan kesehatan. Insya Allah setiap pekan kita akan menjumpai Anda rekan-rekan dalam program catatan akhir bulan. Tapi ininya apa namanya, tayangnya setiap pekan. Jadi gimana tuh nih bener Pak? Ini berarti gini deh, catatan akhir bulan pekan. Kamu nama ya Masa ngomong pas lagi live gini Pak? gak apa-apa. Jadi kan biar nggak tegang ya Bang, misalnya. Oke, udah. Ya, ini yang kita bahas lebih lanjut Bang ya. Ya 19:59 rekan Nekta, usai sudah bersama kita dalam program catatan akhir bulan yang berlangsung setiap pekan. Ya. Tadi Bang Joni juga temani Anda hingga pukul 7 tadi Bang ya, melalui siaran Data Sore. Terima kasih bagi Anda rekan Data yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Saya Ardi Mahardika Dan saya Jendudin Isfa. Bagus Kunchoro juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.